Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channelku Rani Kartika. Nah, kali ini aku akan ngebahas mengenai apa aja sih kitab hukum yang wajib dimiliki oleh mahasiswa hukum. Buat kalian yang merupakan calon mahasiswa baru dengan memilih konsentrasi jurusan ilmu hukum, kalian harus tahu juga ini. Dan buat kalian yang sudah menjadi mahasiswa hukum, namun masih semester-semester awal, ini juga dirasa informasi yang sangat penting untuk kalian ketahui. Namun sebelum aku membahas lebih lanjut, aku mohon bantuan dari kalian yang sudah mampir di channelku tapi belum tekan tombol subscribe. Please bantu aku mengembangkan kontenku ini dengan cara klik tombol subscribe, lalu aktifkan notifikasi loncengnya, like, komen, dan share jika dirasa informasi ini bermanfaat. Mari kita bahas. Nah, teman-teman mahasiswa hukum, kitab hukum ini sangat bergantung dari adanya cabang ilmu hukum itu sendiri. Seperti yang kita ketahui bersama atau kalian yang belum tahu apa aja nih cabang dari ilmu hukum, yang paling basic banget nantinya akan kalian temui mata kuliah namanya hukum pidana, hukum perdata, hukum agraria, hukum dagang, hukum acara baik pidana maupun perdata, hukum administrasi negara, hukum tata negara, dan ada juga hukum acara PT UN. Nah, beberapa dari cabang ilmu hukum yang menjadi mata kuliah tersebut itu memiliki kitab hukumnya masing-masing. Mungkin kalian pernah dengar yang namanya ini. Nah, KUHP. Ini karena mirror ya, teman-teman. Kameranya. Nah, KUHP ini kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ini ranahnya nanti kalian akan pelajari isi-isinya itu dalam sub mata kuliah hukum pidana. Di dalamnya ini terdapat kalau nggak salah 3 buku atau 3 bab gitu, 3 kitab gitu ya. Kitab yang buku. Oh, kalau hukum pidana KUHP-nya bilangnya ini buku. Buku pertama mengenai aturan umum, lalu kemudian buku yang keduanya mengenai kejahatan, dan buku yang ketiga isinya adalah mengenai pelanggaran. Jadi kayak pasal pembunuhan, pencurian yang biasanya dipakai oleh aparat penegak hukum ini ada di sini. Tapi kalian jangan harap kalau misalnya pasal tentang korupsi ada di sini. Itu karena dalam hukum tindak pidana korupsi dikualifikasi sebagai pidana khusus. Kalau ini kan pidana umum. Jadi memiliki aturan tersendiri. Nah, sebenarnya KUHP ini juga ada pasangannya lagi, di mana nanti kalian kuliah, kalian menemukan mata kuliah namanya hukum acara pidana. Nah, hukum acara pidana itu juga punya kitab hukumnya sendiri selain KUHP, namanya KUHAP. Sorry ini saya nggak bawa contoh bukunya atau kitabnya. Jadi kitabnya namanya KUHAP, Kitab Hukum Acara Pidana. Di situ isinya adalah mengenai bagaimana prosedur beracara mulai dari tingkat penyidikan sampai ke pengadilan. Itu wajib kalian miliki. Nah, selanjutnya ada juga selain pidana tentunya berkaitan dengan mata kuliah hukum perdata dan hukum perdata bisnis atau hukum dagang. Di beberapa kampus hukum dagang itu ada namanya perdata bisnis gitu ya. Kitab hukumnya adalah ini teman-teman. Udah buluk nih. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dan satu lagi adalah KUHD, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Nah, ini juga merupakan kitabnya orang-orang yang fokus atau konsentrasinya memilih hukum keperdataan. Hukum keperdataan itu nanti banyak cabangnya, sama saja seperti hukum pidana. Kalau pidana ada pidana umum, ada pidana khusus. Yang ini ada juga perdata murni dan perdata
bisnis. Perdata bisnis itu nanti cabangnya dibagi lagi teman-teman. Seperti KUHD ini hanya aturan secara umumnya saja. Nah, kalau KUH Perdata itu terbagi menjadi 4 buku atau 4 kitab, di mana buku pertama berbicara tentang orang, buku keduanya berbicara tentang hukum benda, dan buku ketiganya berbicara tentang perikatan perjanjian. Sedangkan buku keempatnya berbicara tentang pembuktian daluarsa. Nah, dalam konteks hukum perdata sendiri, buku pertama, kedua, ketiga yang ada di KUH Perdata ini lebih dikatakan sebagai perdata materialnya. Kalau perdata formil atau hukum acaranya diatur di buku keempat tentang pembuktian. Jadi pasalnya kurang lebih ada sekitar berapa ya, 1000-an ya, 1900 atau 1800-an gitu deh teman-teman pasalnya. Nah, ini juga penting buat kalian yang kuliah di Fakultas Hukum untuk memiliki kitab-kitab tersebut. Ada juga hukum agraria UUPA. Nah, kebetulan undang-undang pokok agrarianya saya udah satu paket ada di dalam ini. Nih, Undang-Undang Pokok Agraria, dan ada juga disertai dengan Undang-Undang Perkawinan. Sebenarnya kalau mau nggak satuan begini sih, ada ya yang menjual dalam satu paket tebal gitu, itu isinya sudah kitab hukum semuanya. Namun mungkin kemungkinan nanti harganya juga lebih mahal. Jadi buat kalian yang merasa berat dengan membeli satu kesatuan kitab tersebut dalam satu buku gitu ya, kalian boleh belinya terpisah seperti saya ini. Nah, kalau hukum agraria, undang-undangnya kan tadi undang-undang pokok agraria, itu juga wajib kalian miliki aturannya karena kitab tersebut menjadi juga pedoman atau pendukung dalam proses mata kuliah hukum agraria. Sebagaimana yang kita ketahui, mata kuliah hukum agraria itu juga mata kuliah wajib atau mata kuliah pokok, basic hukum banget itu. Itu berbicara tentang konsep aturan pertanahan, jenis-jenis hak atas tanah. Sehingga kalian juga nanti boleh cari ya kitab itu. Dan ada satu lagi yang juga dirasa penting adalah hukum, ini bukan kitab sih, tapi ini lebih ke aturan undang-undang tentang peradilan tata usaha negara atau PTUN. Nah, ini juga dirasa penting karena nanti selain hukum acara pidana atau hukum acara perdata, kalian juga akan belajar tentang hukum acara PTUN. Nah, di sini ini banyak sekali aturannya, membahas tentang prosedur bagaimana sih proses beracara di pengadilan tata usaha negara, apa sih objek dari tata usaha negara itu gitu ya, siapa para pihak yang bersengketa, di sini ada semuanya. Ketika kalian sudah memiliki berbagai aturan kitab ini tadi, itu juga sangat membantu kalian dalam proses belajar baik secara mandiri ataupun secara tatap muka di ruang perkuliahan. Nah, kalau nggak mungkin lah anak hukum nggak punya ini semua. Ini nih setidak-tidaknya kalau nggak mau punya buku, yang namanya mahasiswa hukum itu setidaknya punya kitab-kitab ini tadi. Jadi nggak ada ceritanya anak hukum nggak punya KUHP, KUH Perdata, KUHAP gitu ya, KUHD. Karena biasanya dosen-dosen di Fakultas Hukum itu memang biasanya ya itu mewajibkan mahasiswanya memiliki itu. Setidaknya kalau nggak punya bukunya, punya deh kitabnya. Karena pembahasannya biasanya seputar yang ada di dalam kitab tersebut. Paham ya sekali lagi? Sekali lagi, kalau kalian merasa berat jika nanti membelinya dalam satu buku saja, itu udah ada kumpulan-kumpulan semuanya, tebel banget dan harganya bisa mencapai ratusan ribu. Nah, kalian boleh belinya persatuan seperti ini.
Nah, bisa online gitu ya kalau mau cari yang perbandingan harga murah atau bisa di toko-toko buku. Menariknya, yang seperti ini nih nggak hanya ini aja gitu, ini nampak tebel karena sebenarnya nih dilengkapi dengan berbagai peraturan-peraturan. Kalau perdata itu kan tadi dia juga nggak lepas dari pembahasan tentang hukum orang, hukum perkawinan. Nah, ini udah satu paket juga. Jadinya kalian harus pinter nyarinya. Nyarinya kalau bisa yang udah ada dilengkapi dengan berbagai peraturan perundang-undangan yang lain. Dan itu nanti cukup membantu ketika kita belajar. Oke teman-teman, mungkin itu aja sekilas pembahasan dan ini sebagai pengenalan aja ya buat kalian supaya tahu apa aja yang harus kalian setidaknya persiapkan atau kalian miliki berkaitan dengan hmm, mata kuliah di jurusan ilmu hukum. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.